Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri, dan jangan pernah lupakan dari mana dirimu berasal. Kali ini kita akan mengulas tentang kelumpuhan dunia, ramalan tahun kembar 2020, terbuktinya jangka Prabu Jayabaya. Selamat menyaksikan. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan dunia, tak terkecuali Indonesia. Tapi tahukah Anda bahwa kelumpuhan dunia yang disebabkan oleh COVID-19 telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya pada beberapa abad yang lalu? Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja, Sri Warmeswara, Madusudana, Watarandita Parakrama, Dikjaya Totungga Dewanama, Jayabaya Lancana adalah Raja Kediri, Jawa Timur yang memerintah tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Peninggalan sejarahnya berupa prasasti Hantang, prasasti Talan, dan prasasti Jeput, serta Kakawin Baratayuda. Pada prasasti Hantang atau biasa juga disebut prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Dari prasasti tersebut, dapat diketahui kalau Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala dan mempersatukannya kembali dengan Kediri. Kemenangan Jayabaya atas Jenggala disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa dalam Kakawin Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh tahun 1157 Masehi. Jayabaya dikenal sebagai raja yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya dan membawa Kediri ke zaman keemasannya. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah prasasti dan juga sebuah kitab bernama Kakawin Baratayuda. Selain identik dengan Kediri, nama Jayabaya juga identik dengan beberapa tempat. Salah satunya yang sering disebut adalah Mataram. Jayabaya bukan sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung di zamannya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia dan Indonesia yang kemudian terkait dengan ramalan atau jangka Jayabaya, termasuk dengan model otak-atik Gatot. Raja Jayabaya mungkin awalnya tidak begitu dikenal lantaran kiprahnya yang fantastis seperti Raja-Raja Sriwijaya atau Majapahit yang daerahnya meluas se-Nusantara. Tapi namanya tetap diingat banyak orang hingga saat ini. Alasannya sendiri karena sang raja pernah melakukan hal fenomenal dengan membuat sebuah buku yang isinya adalah ramalan-ramalan. Percaya atau tidak, hampir sebagian besar ramalan tersebut terjadi. Jayabaya adalah raja yang waskita atau tajam intuisinya dan weruh sadurunge winarah. Ada banyak sekali petua sekaligus ramalan yang dituliskan Jayabaya dalam karya-karyanya, dan seperti yang sudah dibilang, rata-rata memang benar-benar terjadi di zaman setelahnya. Soal kelumpuhan dunia, meski tidak disebut secara spesifik akibat pandemi corona, konon hal tersebut sudah diramalkan Jayabaya akan terjadi pada tahun kembar, yakni 2020, yang angka-angkanya memang kembar. Disebutkan, sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu jamane langgar bubar, masjid korat karit, kabah ora kambah, begajul podo ucul, manungso sedo tanpa diupara.
kawula cilik padha kluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Besok, bila bertemu tahun kembar, maka akan bertemu masanya surau atau musola bubar. Masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi. Penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya. Rakyat kecil kelaparan dan para pejabat atau petugas bekerja sampai lupa keluarga. Memang, demi mencegah penyebaran virus corona yang lebih luas, negara-negara yang terpapar menerapkan lockdown atau minimal physical distancing, social distancing, dan work from home. Adapun Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mensyaratkan physical atau social distancing serta WFH tersebut. Imbasnya ibadah umat beragama tidak boleh dilaksanakan di musola, masjid, gereja, kelenteng, pura, wihara, dan sebagainya, tetapi dilaksanakan di rumah masing-masing. Begitupun dengan Arab Saudi juga menutup sementara Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, serta melarang ibadah umroh ke Ka'bah termasuk jemaah dari Indonesia. Begajul podo ucul. Untuk mencegah penularan virus corona, Menteri Hukum dan HAM membebaskan ribuan narapidana dengan program asimilasi dan integrasi, yang akhirnya program tersebut berimbas dengan naiknya tingkat kejahatan di kala pandemi. Kawula cilik podo kluwen. Banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja di masa pandemi corona ini. Bahkan disebutkan sampai jutaan pekerja diputus secara sepihak, dan belum termasuk pedagang kaki lima, sopir angkutan, tukang ojek, kuli bangunan, dan sebagainya. Ironisnya, dana bantuan atau bansos yang dibagikan pemerintah ada yang memicu kericuhan karena datanya amburadul dan banyaknya warga miskin yang tidak kebagian. Ditambah dengan data kasus corona yang simpang siur antara versi pemerintah, kampus, dan Ikatan Dokter Indonesia, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nyaris ke titik nadir. Inilah yang oleh Jayabaya dan Rangga Warsita disebut kolotido atau zaman keraguan. Tak ada yang bisa dipercaya, berkelut dengan perilaku manusia yang kian tak terkontrol. Maka zaman ini layak disebut dengan zaman edan, seperti digambarkan dalam bait ketujuh serat kolotido sebagai berikut. Amenangi zaman edan, melu ngedan nora tahan, yentan melu anglakoni boya keduman. Bekjo ning kang edan, luwih bekjo kang eling kelawan waspodo. Berada pada zaman edan, kalau ikut edan tidak akan tahan, tapi kalau tidak ikut edan tidak akan kebagian. Sebahagianya orang yang edan, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Dalam ramalannya, Jayabaya juga menyebutkan munculnya sosok bernama Satrio Pinigit. Tokoh ini dikatakan tidak akan muncul sebelum waktunya dan ia nantinya akan datang sebagai pemutus semua kebatilan, kerusakan, dan kehancuran di dunia. Bumi akan kembali tentram dan tidak ada orang jahat yang semena-mena. Ramalan yang bisa diartikan, jika nantinya segala angkara murka akan sirna, keadilan akan ditegakkan dan para pemimpin akan tunduk kepada rakyatnya, serta masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kapankah ini akan terjadi?
sayangnya tak pernah ada referensi waktu dalam ramalan Jayabaya manapun. Ramalan Jayabaya mungkin memang terbukti benar, namun hal tersebut sebaiknya disikapi dengan bijaksana, sehingga nantinya tidak jatuh kepada kesesatan. Setiap kebenaran datangnya dari Tuhan. Jayabaya sendiri sering diceritakan jika dirinya menuliskan semua ramalan-ramalan ini atas petunjuk yang maha kuasa. Terlepas dari ramalan-ramalan yang dituliskannya, Jayabaya memanglah sosok yang hebat dan bisa kita jadikan sebagai panutan. Terima kasih telah menyaksikan Kitab Mawas Diri. Selamat bertemu di kitab-kitab selanjutnya.